Semangat juang timnas Garuda menuju Piala Dunia tak pernah padam. Moga saja dan pemirsa. Saksikan AFC Qualifiers Round 4 Irak versus Indonesia live di RCTI. Ini yang menurut saya penting untuk kemudian bisa dilakukan di pertandingan. Hussein tampaknya Graham Arnold akan mengandalkan Muhammad Ali dan Ibrahim Bayesh ya sebagai Tidak bisa bersikap adil dalam satu pertandingan. Yang baru susunan pemain dari tim nasional Garuda. Ya, susunan pemain yang cukup menarik dan menurut saya ini sesuai dengan harapan banyak pihak terkait bagaimana Tom Haye kembali diturunkan, Verdong bermain atau kemudian Belopesi bermain, dan ini adalah Wasit yang bertugas adalah Fanning dari China. Ya, ini adalah sebuah pertandingan yang memang juga sempat ada pertanyaan kenapa wasitnya dari China. Ini sama pertanyaan ketika Indonesia juga mempertanyakan wasit yang dari zona yang sama, sehingga Mauro Gisla yang akan main, dan saya ditemani oleh dua orang komentator yaitu Bung Ma'ruf Arumi dan juga Bung Abdul Haris. Bung Ma'ruf, cukup banyak perubahan dan juga Mauro Gisla menempati starting line up di pertandingan ini. Bagaimana Anda melihat susunan pemain yang diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert setelah hasil kemarin melawan Saudi? iya tentu Meski pemain yang lahir di Jerman, Hannover ya? betul. Dan kali ini dia bermain untuk Victoria Pilsen di Republik Cek. Tiang jauh, sampai tiang jauh, lakukan sudah. Oh, hampir saja disambar. Kini Rizky Ridho mendapatkan bola di sudut kiri, umpan langsung ke arah gawang. Oh, hampir saja membahayakan, dibuang tadi. Oh, jadi duel-duel di udara masih dikuasai para pemain Indonesia cukup baik. Kini Kevin arahkan kepada Dencem, menyerang Tom Haye, masih top, shooting Tom Haye. Sebuah serbuan. Masih Kevin di cukup kena ke tengah pada Tom Haye. Ke belakang kembali ada Rizky Ridho. Hampir saja gagal tadi melakukan kontrol. Oh, direbut tadi. Kembali dihadang oleh Rizky. kemudian determinasi dan keberanian dan kecerdasan serta tanggung jawab. Kehilangan bola tapi kemudian dengan sangat cepat. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan ini lebih menjanjikan, lebih ada harapan dan kemudian lebih terstruktur dari sisi permainan. Oh, pelanggaran jelas terhadap Mauro Gisla dilakukan oleh Zaid Tashid. Nah, memang jika tidak melakukan pelanggaran cukup berbahaya tadi Bung Abdul Haris. Betul sekali, kita lihat kalau seandainya Lolos tadi. lolos, memberi Mauro Gisla lolos Buang, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau seandainya Eliano Reinders bisa berlari di sisi sebelah. Masih ke Eliano Reinders. Masih Reinders. Langsung di tengah. Sangat baik. Tom Haye. Oh Tuhan. Mauro Gisla gagal dari sungguh nikmat Tuhan, mana lagi yang dia dustakan. Peluang yang sangat baik Bung Mauro. Ya, sebuah peluang awal yang sangat baik, kombinasi 1-2 sentuhan yang dilakukan Tom Haye dengan sangat cerdik tadi, memberikan umpan tarik, dan sayang memang masih bisa ditutup ruang yang dimiliki oleh Indonesia. Sisa sangat baik Bung Mauro. Betul. Memotong ke depan Bung harus. Dia bergerak ke depan, tapi memang dalam satu bersamaan momentumnya juga sangat baik ketika tadi Tutup ya. Berkasdowski. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya, James. Dalam satu wawancara, Jay Ijes mengatakan cukup capek juga, letih juga dengan permainan kemarin. Apakah kali ini ada terpengaruh juga Bung Haris? Ya, memang kalau kita lihat Jay Ijes harus kerja keras ya saat menghadapi Irak. Dan kali ini dia mendapatkan rekan duet yang memang sudah dikenal. Jadi kita lihat sebuah pelanggaran yang cukup sebetulnya pelanggaran biasa ya. Tapi bukan sesuatu yang mungkin karena memang sinetronnya agak lebih ya. Betul. Cuman memang ini harus hati-hati ya. Kita tahu ya. Ini memang bahaya. Iya, karena memang tidak kena bola, tapi pas mengenai kaki ya. Buaya. Kaki tadi target. Yang duduk para pemain Indonesia, Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Siapa akan diberikan? Samping kepada Tom Haye. Masih Tom Haye. Crossing berbahaya. Ada Ibrahim Bayesh. Ricky Kambuaya. Ada Gisla. Kurang cepat Gisla. Karena memang tadi kita lihat mana Yunis langsung memberikan kawalan yang sangat-sangat rapat
terapat kepada Mauro Bung Haris. Iya, paling tidak 3 kali Iya. Mauro Gistra nyaris menjebol gawang dari Irak. Dan kali ini lagi-lagi lini pertahanan Irak menunjukkan ada kelengahan di pertahanan mereka yang bisa kita manfaatkan. Sayang tadi keinginan Kambuaya untuk handsball tidak terjadi. Samping kepada Tom Haye, masih Tom Haye, crossing berbahaya. Ada Ibrahim Payet, Ricky Kambuaya, ada Fisra. Kurang cepat Zisra, karena memang tadi kita lihat Manaf Yunus langsung memberikan kawalan yang sangat rapat kepada Mauro Bung Haris. Iya, paling tidak 3 kali Iya. Mauro Gistra nyaris menjebol gawang dari Irak. Dan kali ini lagi-lagi lini pertahanan Irak menunjukkan ada kelengahan di pertahanan mereka yang bisa kita manfaatkan. Sayang tadi keinginan Kambuaya untuk handsball tidak terjadi. Ada namanya tendangan penjuru ketiga. Dan James lakukan sudah berbahaya. Paling tanda bahwa Indonesia cukup dominan. Ya, dan dari tendangan sudut ada beberapa peluang yang berhasil diciptakan. Haye tadi. Oh, Haye kosong. Masih Haye di kotak penalti. Tidak. Oh, Renders. Oh, sangat berbahaya tadi Renders. Oh, peluang terbaik sesungguhnya dilakukan oleh Eleanor Renders, Bung Maruf. Iya, kita melihat bagaimana peluang itu sangat terbuka. Renders mendapatkan umpan tarik yang sangat baik tadi yang diberikan oleh Tom Haye. Tapi Sepertinya Irak juga masih cukup kesulitan untuk meladeni Indonesia sesungguhnya di awal-awal babak kedua ini, Bung Maruf. ya, belum menemukan tempo ya, belum menemukan cara. Bahkan ketika pergantian Sudah kotak penalti, ada Rizky Ridho. Umpan cepat ke depan. Oh, sangat baik. Kita lihat apakah berhasil. Oh, Renders kurang cepat nampaknya untuk bisa mengambil bola yang direbut tadi oleh Manaf Yunus. Tapi serangan Yang kita tunggu. ya sangat Gol. tunggu oleh Romani masuk menggantikan Mauro Gistra. Iqbal masih Zidane langsung ke kanan. Oh, sungguh cepat dipaingi oleh Den Jem. Oh, terlepas, harus hati-hati. Berhasil diblok dengan sangat baik dilihat oleh Rizky Ridho. Pergerakan yang sangat berbahaya dari Muhammad Ali sesungguhnya, Bung Haris. Iya, inilah yang harus dihindari ya. Kita ingat bagaimana China bisa mencuri dari kelengahan kita di round ketiga lalu. Dan ini hampir saja Irak juga melakukan hal serupa. Beruntung tadi kita lihat begitu cepat. Haye masih Tom, gerak ke depan. Kini Den Chen, crossing Den Chen, ada orang kini Kevin Dix. Mudah saja diantisipasi dengan kawan Jalal Hasan. Pergantian pemain Raiders digantikan oleh Miliano, Bung Haris. Betul, ini pergantian yang cukup ideal ya, karena kita Baca dan sangat baik oleh Rizky Ridho. Oh, kita kartu. dan bisa kuning saja nampaknya. Mencoba protes, kita lihat Jai Ijaz kena merasa harusnya mendapatkan kartu merah. ya, dan wasit Mana menjelaskan VAR? bahwa bola itu adalah bola yang ke depan dan mungkin akan sulit untuk bisa dijangkau, sehingga dia merasa atau Maning merasa bahwa itu bukan kartu merah. Kita akan lihat Ya, situasi kita dari sini. Sebenarnya ada Seharusnya. potensial. Potensial. kartu merah karena dia sendiri ya. Betul. Dia sendiri. Ini orang terakhir loh. Meskipun kita lihat Manaf Yunus mencoba berlari, tapi posisi terakhir adalah Zaid Takshin. Apakah ada review? Sangat keras tadi pelanggaran dilakukan oleh Zaid Takshin. Apakah ada komunikasi? Karena memang terlihat sendirian tadi. Iya. Saya sesungguhnya lebih setuju itu kartu merah, Bung Aris. Betul, karena memang Olerom ini dalam kondisi yang cukup ideal. Ideal, ya. Dan tadi kita lihat pemain Irak dalam posisi pemain terakhir ya. Ya.
Ya mudah-mudahan ada. Rizky Ridho sudah menunggu, kita lihat. Oh, hati-hati Rizky Ridho. Dicuri tadi. Kembali kita lihat Ibrahim Bayes. Dan kasih ruang tembak. Masih Ibrahim. Yusuf. Iqbal. Masih Iqbal. Harus hati-hati Indonesia. Oh. Iqbal mendapatkan peluang tadi, celah untuk melakukan syuting dengan kaki kirinya, dan akhirnya tercipta gol ke gawang Indonesia di menit ke-75 dari Iqbal. Kembali Indonesia harus kebobolan. Kita lihat Tumaruf. Ya, kita saksikan bagaimana awal serangan yang dilakukan oleh Iqbal Zidan. Bawa bola lebih dekat dengan kotak penalti. Ada ruang dan kemudian melakukan tembakan kaki kiri. Dan tidak bisa diantisipasi, tidak bisa dicegah dengan baik oleh Martin Paes. Kita saksikan di sini. Sempit memang ruangnya, tapi ada Verdong tadi memberikan ruang untuk kemudian Iqbal melakukan tembakan. Sudut yang sangat jauh, sulit diambil tadi oleh Martin Paes. Karena memang ada sedikit ruang dari Iqbal. Betul. Karena agak telat kita lihat Verdong untuk menutup Bung Maruf. Ini tadi dimanfaatkan Walaupun sudah begitu berusaha mengambil ya. Betul, betul. Nah, 3 pemain lainnya tadi cenderung untuk menunggu, dan ekspresi dari Keduanya terjatuh, yaitu Doski dan juga Kevin Dix. Iya, sebenarnya momennya kalau tadi kita lihat sekilas memang Doski yang agak keras ketika mencoba untuk mengambil bola. Kita lihat. Oh, Doski ya. Doski memang, betul. Ini bahaya ini. Doski keras sekali. Doski keras mengambil Kevin Dix. Saya harus checking VAR ya. Tapi ini sengaja sekali. Kita lihat. Oh, naik Sengaja, aja. nahan. Harus mendapatkan kartu, dan sangat-sangat serius tadi yang dilakukan oleh Doski terhadap Kevin Dix. Dan belum ada VAR juga. Belum ada VAR juga, kita masih menunggu. Karena memang sangat-sangat jelas tadi apa yang dilakukan oleh Doski terhadap Kevin Dix. Oh. Masih melakukan debat dengan wasit Maning, kapten kesebelasan Jai Itches. Karena merasa memang pemainnya, torokannya dilanggar tadi dengan sangat keras oleh Rakcas Doski. Bisa menjadi salah satu alasan. Kalau untuk waktu normal ya, hitungan waktu normal. Dengan alasan situasi keamanan. Apa yang kita lihat, apakah ada kejadian yang memang harus kita akan tunggu apa sesungguhnya terjadi, apakah ada sekitar negara. Kita masih menunggu, Dan belum ada callingan dari VAR ya. Tidak ada. Hingga saat ini VAR masih belum. kita akan lihat. Oh ya, harusnya bisa dihitung ya. Jika kemarin pun ada seperti itu, tapi kita akan lihat apakah tetap wasit nampaknya. Kartu merah. Kartu merah. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pelanggaran kan? Ya, pelanggaran, tapi kartu kuning kedua ya. Pemain Indonesia dianggap melanggar mungkin Baru. Yang kakinya mungkin agak terlalu tinggi. Kita belum jelas. Ini yang ini insiden Oh, dianggap ini sikutan ini ya. sikutan ini Bu Baru. Iya, sikutan ini yang dianggap sebagai sebuah Ya, pelanggaran ya. ini bisa kartu bisa Bisa penalti. Bu Baru. penalti ini harusnya kan. Apakah ada Verdong? Oh, nampaknya wasit Maning dari China baru saja meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara
Indonesia melawan Irak dengan raut kekecewaan dan tindakan kekecewaan dari pelatih Patrick Kluivert tadi, di mana Irak unggul 1-0 atas Indonesia. Inilah kita lihat Milano dan juga Iqbal yang mencetak gol selama pemain Utrecht. Dengan demikian Indonesia gagal untuk melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Meskipun sudah berjuang sekuat tenaga, namun hasil akhir sudah terjadi, yaitu 1-0 buat keunggulan Irak lewat gol yang diciptakan oleh Zidane Amar Iqbal di menit ke-76. Dengan demikian, saya Hadi Gunawan mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan salam olahraga. Kami kembali ke Bung Tio, Bung Haris dan juga Bung Maruf El Rumi. Terima kasih Wahai, apa mau dikata, perjuangan sudah maksimal, semua sudah dilakukan oleh para pemain di lapangan. Tapi satu gol dari Zidane Iqbal di menit 76 membuat Indonesia harus memupus harapannya. Mimpi 270 juta orang, mimpi puluhan juta pecinta sepak bola, mimpi semua anak bangsa untuk bisa lolos ke Piala Dunia harus pupus hari ini. Di pagi hari ini dikalahkan oleh Irak. Menurut Anda seperti apa penampilan Indonesia saat ini, Bung Maruf dan juga Bung Ais? Iya, kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya penampilan di awal cukup menjanjikan. Bagaimana kemudian kita dominan dari penguasaan bola, kita juga memiliki lebih banyak peluang. Tapi kemudian babak kedua ada sedikit sesuatu yang berbeda. Pertama, intensitas yang dimiliki oleh Irak, memang mereka bermain lebih rapi. Kemudian struktur permainan yang dibangun juga lebih baik. Dan kemudian mereka juga menciptakan sebuah kreasi yang membahayakan sebelum akhirnya benar-benar tadi ketika pemain pengganti Zidane Iqbal masuk bisa menciptakan satu tembakan on target dan kemudian menciptakan satu gol. Ya, kita lihat bagaimana reaksi Tom Haye, sangat tidak puas dengan kepemimpinan wasit Manning dari China yang memang bukan hanya bermain lebih baik dibandingkan ketika menghadapi Arab Saudi ya. Betul. Dari skema permainan, dari pemilihan pemain, kemudian susunan pemain yang diturunkan oleh pelatih, sepertinya juga memberikan satu perubahan besar. Hanya saja memang penyelesaian air di babak pertama tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Iya. Sehingga kecolongan di babak kedua. Betul. Pertama adalah babak pertama harus kita akui bahwa penampilan Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih menjanjikan dan jauh lebih meyakinkan. Dan kemudian ada beberapa peluang yang memang cukup berbahaya. Tapi Semangat juang timnas Garuda menuju Piala Dunia tak pernah padam. Semoga saja dan pemirsa, Saksikan AFC Qualifiers Round 4 Irak versus Indonesia live di RCTI.